Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 42 sedang ngidam. Ih, Dedi nakal. Rengek Raisya menjambak rambut Zo. Berikan baby, kata Zo membiarkan Raisya menjambak rambutnya. Dia tetap melakukan aktivitasnya. Vincenzo nyeri. Teriak Raisya meringis. Pria dewasa itu menghisap kencang sekali. Nggak suka dipanggil nama. Kata Zo menatap Raisya cemberut. Aneh saja kedengarannya di telinga Zo mendengar Raisya memanggil nama saja. Dedi, jangan dihisap lagi. Larang Raisya merasa bergejolak. Tapi Zo itu seperti tak mendengar ucapan Raisya dan melakukan aktivitas yang sama berulang kali. Dedi, jangan, kata Raisya mengubah nada bicaranya menjadi lembut. Bahkan memegang kedua pipi Zo yang menindihnya itu. Enak, sayang. Kata Zo seperti anak kecil yang menjilati permen. Setelah puas Zo membantu Raisya agar segera duduk. Lalu membuka pakaian Raisya seluruhnya. Raisya benar-benar kaget saat Zo mengangkat Raisya ke pangkuannya tapi dengan posisi yang saling berhadapan. Zo melepas pakaiannya lalu tanpa aba-aba Zo melakukan penyatuan. Sampai istri kecilnya itu merengek-rengek membuat Zo gemas melihatnya. Setelah melakukan penyatuan, Zo melingkarkan kedua kaki Raisya di pinggangnya. Membawa Raisya semakin dekat padanya. Baby, kata Zo begitu lembut memegang pinggang Raisya dengan kedua tangannya. Dedi agresif banget, belum siap juga udah main tusuk aja. Cemberut Raisya merasa kaget dengan perlakuan Zo. Dedi, aku takut, ucap Raisya memeluk. Saat Zo mematikan lampu utama kamar meninggalkan lampu tidur yang begitu redup. Jangan banyak gerak sayang, pinta Zo mengelus-elus pinggang dan paha Raisya begitu lihai. Sampai Raisya merasa bergejolak. HMMH, tapi Dedi elus-elus. Rengek Raisya memegang tangan nakal Zo. Kenapa, nggak tahan? Goda Zo menggerakkan miliknya membuat Raisya menggerutu. Plak. Mau Dedi apa sih? Tanya Raisya kesal menamparkan lengan Zo. Pria dewasa itu membuatnya tersiksa. Dedi, Zo benar-benar gila dalam posisi yang awalnya diam. Dia bergerak sangat cepat, apalagi posisi mereka yang duduk membuat Raisya semakin tersiksa. Dedi, suara sayup-sayup Raisya terdengar. Di tengah sunyinya malam di dalam kamar yang begitu minim pencahayaan. Bersama sayang, kata Zo memainkan perannya begitu lihai. Lalu melakukan pelepasan pertama dengan sempurna. Muah, Zo mengecup pipi Raisya yang sudah basah dengan keringat itu. Lalu menyelipkan rambut Raisya ke telinganya. Raisya menatap Zo di balik cahaya yang redup. Zo menatap Raisya begitu dalam. Lalu kecupan demi kecupan Zo berikan di wajah Raisya.
Raisya merasa malu ditatap begitu intens oleh Zo. Apalagi dalam posisi begini mereka masih menyatu. Daddy mencintai kamu baby, kata Zo, satu tangannya memegang tengkuk Raisya lalu mencium bibir Raisya. Meneguk seluruh kenikmatan yang ada di sana. Setelah mencium, Zo mengecup pipi, dagu dan sampai ke leher Raisya berulang kali. Lalu semakin turun ke dada Raisya, dia kembali menyesap seperti bayi. Main lagi Daddy. Rengek Raisya meminta, bocil polos itu benar-benar candu dengan sentuhan Zo. Seperti tujuan awalnya Zo itu berhasil membuat Raisya candu. Teriak Raisya keenakan begitu Zo melakukan penyatuan sekali lagi. Jadi kamu mau kalau main kayak kemarin, nggak ada jedanya? Kata Zo bermain santai yang malu-malu. Raisya mengangguk. Melihat Raisya yang begitu menikmati, seketika Zo membalikkan posisi, Raisya yang di atas sekarang. Gantian bocil, Daddy juga ingin menikmatinya, kata Zo. Tapi aku nggak bisa, ikuti instruksi, kata Zo memegang pinggang Raisya yang duduk di atas tubuhnya. Daddy jangan gila, aku sedang hamil, ucap Raisya yang bergerak dengan tubuh bergetar mengikuti instruksi Zo. Tenanglah baby, Daddy tahu batasan. Senyum lebar Zo di tengah rasa nikmat yang terus-menerus dia rasakan. Daddy, teriak Raisya sampai menutup mulut agar tidak mengeluarkan suara aneh. Lebih cepat baby. Zo mengerang saat akan sampai di puncak. Saat mereka sampai di puncak percintaan romantis itu, Zo meremas paha Raisya yang berada di atasnya. Oh baby, Zo merangkul Raisya agar menindih sepenuhnya. Lalu mencium Raisya dengan cara tak biasa sampai memejamkan mata. Daddy capek, rengek Raisya dengan mata mengantuk. Iya, kita bobo sekarang, ucap Zo memiringkan posisi tidurnya secara otomatis membawa Raisya ke dalam pelukan. Daddy lepas, risih Raisya pada Zo yang tengah menarik selimut untuk mereka. Biarkan saja menyatu baby, ucap Zo mengecup kening Raisya dengan senyuman lebar. Tapi, baby, ucap Zo tidak membiarkan Raisya komplain. Nguat. Selamat malam baby, suara berat Zo mengecup kening Raisya. Lalu membawa Raisya masuk ke pelukannya tanpa jarak. Pagi harinya. Baby, suara serat Zo tanpa membuka matanya. Menegur Raisya yang sedari tadi begitu jahil mengganggu tidur pagi Zo. Dengan menggerakkan beberapa ujung rambutnya di hidung Zo. Ayo bangun, sudah pagi Daddy, rengek Raisya yang sudah bangun sejak 20 menit yang lalu. Tidak baby, saya masih mengantuk dan sekarang juga hari Minggu, ucap Zo yang ingin menikmati hari liburnya. Ya udah lepasin aku, kata Raisya yang ingin bangun sejak tadi. Tapi Zo terus memeluk dengan erat sampai Raisya tidak bisa keluar dari pelukan eratnya. Tidak, Daddy mau tidur sama kamu,
Ucap Zo memeluk Raisya semakin erat. Dedi, tapi, Raisya langsung meringis saat Zo menggerakkan pinggulnya. Dedi, keluarkan. Mohon. Raisya yang sudah merasa penuh sekali karena sudah sejak semalam. Dia nyaman di sana, baby. Kekeh Zo menatap Raisya penuh cinta. Nanti aku nggak bisa jalan lagi. Rengek Raisya menatap ke bawah. Bisa, baby? Ayo tidur lagi atau main di pagi hari? Tanya Zo mengangkat alisnya menatap Raisya. Aku udah hamil anak Dedi sekarang. Tapi masih saja Dedi ingin begituan terus. Nanti anak Dedi nangis disemprot terus. Ucap Raisya mengeluh. Nggak nangis, baby, biar dia tahu seberapa buas Dedinya. Tawa meledak. Zo memegang pinggang Raisya. Dan semakin membuat Raisya berteriak tak karuan. Sekalian tengok bayi di dalam perut. Senyum nakal Zo melihat ekspresi wajah Raisya yang begitu menggemaskan. Kamu yang sabar ya nak, punya Dedi gila emang begitu. Kata Raisya mengelus-elus perutnya yang membuat Zo tertawa spontan. Baiklah baby, Dedi lepaskan. Ucap Zo kini melepaskan istri kecilnya yang lucu itu. Bahkan menjadi ibu hamil sama sekali tak menghilangkan kesan bocil dari wajahnya. Dedi, aku pengen elus kepala buaya, kata Raisya yang duduk di sebelah Zo. Yang masih tiduran itu setelah beberapa saat terdiam. Astaga baby, kamu yang bener aja lah. Zo sampai terperanjat mendengar keinginan Raisya pagi-pagi. Ayo Dedi anterin ke tempat penangkaran buaya. Rengek Raisya menyeret tangan Zo. Astaga nak, jangan bilang kamu mau jadi buaya darat nanti. Masa masih jabang bayi udah mau main buaya? Kekeh Zo memeluk Raisya agar berhenti menyeretnya. Hai memeha, ayo Dedi, aku gak sabar. Ucap Raisya sampai merengek. Iya baby. Kita mandi dulu ya terus sarapan. Ucap Zo yang sudah pasti akan memenuhi apapun permintaan Raisya yang sedang mengandung anaknya. Sekalipun itu terbilang ekstrim seperti sekarang. Mandi aja terus langsung pergi. Nanti tempat penangkaran buayanya tutup. Ucap Raisya bergegas mengajak Zo mandi. Astaga baby, gak bakalan tutup wong masih pagi. Ucap Zo geleng kepala mendengar ucapan Raisya. Di perjalanan, Dedi, kira-kira anak kita perempuan kan? Tanya Raisya yang duduk bersandar pada Zo. Loh katanya kira-kira kok langsung bilang perempuan? Ucap Zo mengelus kepala Raisya yang duduk bersandar padanya. Hehehe, entah kenapa aku rasa bayi ini perempuan Dedi. Ucap Raisya yang begitu yakin. Masa buaya betina? Ucapan spontan Zo menutup mulut. Kok jadi buaya betina, kan kita lagi omongin bayi ini. Kesal Raisya menamparkan lengan Zo karena menyimpang dari pembicaraan. Bukan gitu baby. Gelagapan Zo yang mencoba menepis feeling buruk dalam otaknya. Baby, kita jalan-jalan ke tempat lain aja ya.
Kalau ke tempat penangkaran buaya kan seram. Kamu nggak takut nanti digigit buaya? Zo mulai memprovokasi istrinya agar mengurungkan niat yang ingin pergi ke tempat penangkaran buaya. Mana ada seram buaya, lucu tahu, aku aja ingin mengelus kepalanya. Dan kalau soal menggigit ulat aja menggigit, apalagi buaya. Kata Raisya yang merasa semakin tidak sabar ingin cepat sampai. Tapi baby. Dedi kan udah janji mau bawa aku ke tempat penangkaran buaya. Sedih Raisya saat Zo seperti ingin berputar arah. Iya kita kesana baby. Ucap Zo dengan nafas berat tak ingin istrinya sedih. Sesampai di sana, buayanya lucu banget. Raisya sampai meronta-ronta melihat buaya di dalam kandang kaca yang sangat estetik. Lihat aja ya baby, ucap Zo yang mendadak cemas setelah awalnya akan mengizinkan Raisya menyentuh buaya. Aku mau sentuh Dedi, ayo ke sana. Ajak Raisya menggenggam tangan Zo ke sana kemari. Melihat setiap buaya di dalam kandangnya, Dedi ke kandang yang itu. Kata Raisya dengan begitu semangat mengajak Zo ke tempat penangkaran buaya kolam lumpur yang sangat banyak buaya di tempat terbuka. Kita lihat dari tepi aja ya, ucap Zo menatap Raisya yang tidak ada ngiri atau takutnya melihat buaya. Kita masuk ke kandangnya yuk Dedi, ajak Raisya menggenggam tangan Zo yang langsung menggeleng itu. Baby bahaya, larang Zo dengan tegas. Zo tahu Raisya itu sedang ngidam ingin melihat buaya, sehingga dia penuhi tapi tidak untuk yang membahayakan. Enggak Dedi, buayanya patuh, lihatlah, diam saja, ucap Raisya dengan antusias. Diam karena sedang mencari mangsa baby, ucap Zo mengambil sepotong daging yang diberikan bodyguard. Lalu melempar kerumunan buaya dalam kandang besar itu. Dedi, teriak Raisya ketakutan melihat sekelompok buaya yang memperebutkan sepotong daging yang Zo lempar sampai berkelahi. Ganas kan, ucap Zo mengelus punggung Raisya yang kini sudah bergelayut di leher, sampai kedua kakinya melingkar di pinggang Zo. Iya, lucu sama garang, kekeh Raisya semakin gemas melihat buaya. Ayo Dedi kita elus kepala buaya, ajak Raisya semakin penasaran. Astaga, nafas berat Zo yang tadinya sudah senang berpikir Raisya takut dan ingin pulang saja. Kalian sudah menyiapkannya? Tanya Zo yang diangguki bodyguardnya. Ingat ya baby, cuma elus aja, ucap Zo membawa Raisya ke dalam sebuah ruangan khusus di tempat itu. Didampingi pawang buaya serta puluhan bodyguardnya. Dedi kok buayanya dirantai, kasihan. Raisya benar-benar menangis melihat buaya yang panjangnya hampir 3 meter dirantai. Sampai tak bisa bergerak sedikit pun. Lepasin Dedi, kata Raisya menatap Zo yang berdiri di sampingnya. Astaga baby, kalau dilepaskan buaya itu bisa memakan kita semua, ucap Zo menghapus air mata istrinya. Enggak,
kata Raisya meminta pawang buaya itu kembali melepaskan. Buayanya tidak kenapa-kenapa nyonya. Walaupun di rantai ini aman sudah berdasarkan standar, jelas pawang buaya itu. Kami merantainya agar nyonya bisa menyentuh dengan leluasa. Jelas pawang buaya itu pada Raisya. Yang katanya sedang ngidam ingin mengelus kepala buaya. Beneran baik-baik aja. Kata Raisya yang diangguki pawang buaya itu. Dengan langkah pelan Raisya mendekati buaya yang seluruh tubuhnya dirantai itu. Dedi temani, kata Raisya berjalan menyeret tangan So agar ikut bersamanya. Buaya udah makan? Tanya Raisya mengelus-elus kepala buaya yang matanya terbuka itu dengan senang. Dedi buayanya lucu, kita bawa pulang aja yuk. Gemas Raisya kini duduk di dekat buaya itu mengelus kepalanya berulang kali. Apa buayanya sudah mandi? Tanya Zo pada pawang buaya itu saat Raisya malah memeluk buaya itu. Sudah tuan, buayanya sudah steril. Ucap mereka, tapi walaupun begitu. Tak membuat Zo bisa tenang menatap Raisya, yang kini sudah melepaskan tangan Zo. Karena memeluk buaya itu dengan kedua belah tangannya. Baby, jangan kecup. Jantung Zo serasa copot melihat Raisya mengecup kepala buaya, dan langsung menggendong istrinya keluar dari kandang itu. Hai Memeha, Dedi aku masih ingin menyentuhnya. Ucap Raisya turun dari pangkuan Zo dan kembali berlari ke dalam kandang buaya. Baby pulang sekarang, tegas Zo menggenggam tangan Raisya. Aku mau pulang bawa buaya, kata Raisya yang entah kenapa benar-benar ingin memelihara buaya besar itu. Baby jangan keras kepala, ingin mengelus buaya sudah Dedi antarkan. Jadi jangan banyak tingkah, ucap Zo kini memarahi Raisya yang memiliki keinginan sangat berlebihan. Pokoknya aku mau bawa pulang buaya ini. Kalau nggak aku tinggal aja di sini sama buaya. Kata Raisya menangis bahkan merajuk pada Zo. Dedi bilang tidak, jangan macam-macam, ayo pulang. Tegas Zo menyeret tangan Raisya yang tidak mau berjalan itu. Tidak mau. Kata Raisya dengan keras kepala. Berpegang pada gagang besi kandang buaya saat Zo membawanya pulang. Raisya, kata Zo dengan suara meninggi. Saat kesabarannya habis menghadapi Raisya yang bertingkah tidak biasa. Hiks, Dedi jahat. Kata Raisya menangis lalu berlari menuju mobil ketika Zo membentaknya. Bersambung.